Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film All of Us Are Dead part yang ke-7. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Jika sudah, oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kali ini kita diperlihatkan Eonji memasuki sebuah ruangan. Ia sempat bertemu dengan guru BK yang sedang bersembunyi di sana. Di sana Eonji mengatakan bahwa ia sangat lapar, sehingga ia pun memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium. Guru tersebut pun mengira jika Eonji sudah menjadi zombie dan langsung memukulnya. Lalu Eonji sempat mengatakan alasan dia datang ke sana adalah untuk membalas dendam karena guru BK tersebut selalu membela para anak nakal yang selalu membulinya. Dan tanpa lama-lama Eonji langsung menggigit guru tersebut. Di sisi lain, Guinam yang terjatuh dari lantai 3 ternyata saat ini masih hidup. Tampaknya para manusia setengah zombie memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat daripada manusia biasa. Tak hanya itu, mereka ternyata memiliki pendengaran yang sangat tajam, sehingga mampu menemukan temannya yang bernama Seoyong yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Seoyong yang tak tahu jika Guinam sudah menjadi setengah zombie menyuruhnya untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran. Namun karena Guinam menolak hal itu, Seoyong malah mengejaknya dengan sebutan penakut. Bahkan dia juga sempat menamparnya. Hal itu membuat Guinam sangat marah dan langsung menarik Seoyong keluar, dan Guinam kemudian menyuruh Seoyong untuk memohon ampun kepadanya. Tetapi saat Seoyong menuruti perkataannya, Guinam malah mematahkan tangannya hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, Guinam sempat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi manusia paling kuat, dan dia juga berniat untuk mencari Jungsan agar dia bisa membalas dendamnya. Di sisi lain, Jae-i dan Hojul mencoba kabur dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie karena Hojul berteriak ketakutan. Meski sempat kewalahan menghadapi para zombie, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong, dan ternyata suara itu berasal dari atas genteng. Karena tak tega, Jae-i mencoba menolongnya. Tetapi saat melihat para zombie di belakang sana, Hojul pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di dalam gedung olahraga, Mejin dan teman-temannya berusaha membuat tandu untuk Jongsu agar mereka bisa membawanya pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak. Karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk ke dalam lagi. Jongsu kemudian menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan dirinya, tetapi tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu, sehingga Janghari pun menyuruh Michin untuk membuat tandu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kita beralih ke ruangan musik, di mana Jungsan dan teman-temannya berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah brigade dengan menggunakan beberapa meja kursi yang ada di ruangan tersebut.
Setelah memastikan brigade tersebut cukup kuat, Zoya pun langsung membuka pintunya. Sementara itu, Daesu mencoba berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie datang ke arah mereka. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana, sehingga para zombie yang datang pun semakin lama semakin banyak dan membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan brigade tersebut. Setelah memastikan di luar aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun Zoya menyadari bahwa Daesu ingin mengorbankan dirinya sendiri. Ia pun segera menariknya dari sana, kemudian pergi menuju ke atas bersama-sama. Tetapi saat mereka sampai di atas, ternyata pintu atapnya terkunci. Mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu tersebut. Lalu terdengar suara helikopter datang ke arah SMA Yosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Chulso yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa mereka sadari, suara helikopter tersebut justru memancing para zombie yang ada di bawah naik ke lantai atas. Saat para tentara datang, mereka sempat menanyakan apakah ada orang lain di sekolah itu. Tetapi Chulso malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa. Padahal ia tahu di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Jungsan dan Soyeok berusaha menghentikan zombie-zombie itu. Sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie menggunakan terpal. Lalu tiba-tiba muncul Guinam yang langsung menyerang Jungsan. Tetapi untungnya Namra berhasil menghentikan hal tersebut. Setelah mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut. Namun terlambat karena helikopter tersebut sudah terbang terlalu jauh. Beberapa saat kemudian terdengar suara Guinam yang mencoba membuka pintu menggunakan tinju. Namun saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, lalu Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Jungsan dan teman-temannya lalu mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan Chulso sambil berharap agar helikopter penyelamat itu datang ke sana lagi. Di tempat lain, saat Jae-i sedang mengobati kaki Bang Winda yang terkilir, mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati para zombie tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba sebuah bus datang menabrak para zombie, dan ternyata orang yang ada di dalam bis adalah Haechul yang tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Lalu setelah Jae-i dan Bang Winda naik ke atas bis, Haechul lalu menancap gas hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari para zombie. Di sisi lain, saat Eonji yang hendak pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Setelah puas, dia akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang baru saja ia temukan di pinggir jalan. Di atap sekolah, Jungsan dan teman-temannya sedang membuat api karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun mereka kesulitan. Tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api karena ternyata selama ini Namra merupakan seorang perokok. 나 사실 담배 펴. 있었으면서 씨. Nayeon yang sendirian mencoba keluar dari tempat persembunyiannya dan ia pun mengambil handycam yang sebelumnya dipakai oleh para murid untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Jungsan tentang yang mana hal itu membuat Nayeon akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya seperti dirinya.
Lalu dia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Bu Sungwa yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf pada Jungsan dan teman-temannya. Sebelum akhirnya Bu Sungwa pun berubah menjadi zombie. Kemudian Nayeon segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana agar dia bisa memberikan pada teman-temannya. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung menggigitnya. 나도. Kemudian kita diperlihatkan Jae dan yang lain sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina. Mereka tak sengaja menabrak seseorang yang ternyata orang itu merupakan Eonji. 괜찮아? 어디 물리거나. Kemudian Jae mengajak Eonji untuk ikut bersamanya. Tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana. Sehingga Jae pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu di atap sekolah saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Jungsan mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onjo. Bahkan dia mengatakan jika dia menyukai Onjo saat masih usia 6 tahun. 내가 좋아해. 6살 때부터 지금까지 11년 동안. Mendengar hal tersebut, Onjo pun mengatakan bahwa dia ingin menyendiri terlebih dahulu karena ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri yang akan menyatakan perasaan cinta padanya. 제일 친한 친구였는데 나보고 어떡하라고. Di sisi lain, setelah Guinam berhasil menyembuhkan tangannya, dia kembali mencoba pergi ke atas dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding. Dan tak butuh waktu lama, Guinam akhirnya sampai di atap. Di atap, kemudian Guinam bertarung dengan Jungsan, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa sehingga Guinam dengan mudah mampu mengungguli Jungsan. Untuk part 7 cukup sampai di sini dulu ya. Tonton part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.